anak-anak, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ibu harap kabarnya hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik, yaitu tentang anggota keluargaku. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai orang tuaku, di mana orang tuaku itu yaitu terdiri dari ayah dan ibu. Nah, anak-anak, kalau kita dengan orang tua kita itu kita harus menghormati dan menyayangi mereka. Kita tidak boleh melawan ataupun membantah perintah orang tua. Jadi ibu harap anak-anak ibu semuanya kelas 2B patuhlah terhadap ayah dan ibumu supaya kamu mendapat pahala yang besar dari Tuhan Yesus. Oke anak-anak. Nah sekarang kita akan belajar anggota keluargaku. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberiku keluarga yang baik, sehingga kami dapat tinggal bersama keluarga. Berkatilah keluargaku agar rukun dan damai. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar hari ini aku dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari anggota keluargaku. Nah, apa itu anggota keluarga? Anggota keluarga adalah anugerah Allah. Nah, bergembira bersama keluarga seperti pada gambar di bawah ini berarti kita bersyukur kepada Allah. Nah, coba perhatikan anak-anak di sini ada gambar anggota keluargaku. Yang dimana kalau dia anggota keluarga inti anak-anak itu terdiri ayah, ibu, dan anak. Itulah yang termasuk anggota inti. Jadi kalau misalnya anggota yang lebih luas, anggota keluarga yang lebih luas, misalnya dari kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, abang, adik, atau tante, tulang, udah. Nah, itu merupakan anggota keluarga besar atau anggota keluarga yang lebih luas. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sebaliknya, bertengkar, saling mengejek dan bermusuhan dengan anggota keluarga berarti tidak menghargai anugerah Tuhan seperti pada gambar di bawah ini. Coba kita perhatikan. Nah, di sini kalau kita berebutan misalnya seperti ini, berebutan boneka saat bermain dengan adik. Nah, jadi kalau kita bertengkar saling mengejek antara anggota keluarga, baik itu antara kakak dan adik, abang dan adik, seperti itu. Atau seperti itu tidak menghargai anugerah Tuhan. Jadi kalau kita dengan sesama anggota keluarga kita, baik itu ayah, ibu, kakak, abang, dan adik, kita harus saling menyayangi, saling merangkul, saling membantu, menolong, saling menopang, saling menjaga, dan juga saling mendukung. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau kita dengan keluarga kita di rumah, kita tidak boleh bermusuhan, tidak boleh bertengkar, tapi harus selalu menyayangi, menghormati, dan juga saling membantu. Cinta kasih antar anggota keluarga merupakan cinta kasih Allah yang nyata untuk kita rasakan.
Allah mencintai kita lewat anggota keluarga yaitu kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, abang, dan adik. Hubungan kita dengan saudara-saudari yang begitu dekat tentu lebih menyenangkan. Kita mempunyai teman untuk bermain bersama, berbagi cerita, mengerjakan pekerjaan di rumah, dan melakukan kegiatan lainnya. Saudara-saudari kita khususnya yang lebih tua juga menjadi tempat kita belajar dan bertanya tentang hal-hal yang tidak kita mengerti atau tidak kita ketahui. Nah, jadi anak-anak, hubungan kita juga dengan saudara-saudari kita yang begitu dekat dengan kita sangat menyenangkan, di mana kita menjadi banyak teman untuk bermain, berbagi cerita, mengerjakan pekerjaan di rumah secara bersama-sama, nah atau melakukan rekreasi secara bersama-sama. Jadi kalau kita melakukan semua itu dengan anggota keluarga dekat kita, jadi suasananya lebih menyenangkan. Kalau misalnya ada kakak kita atau tante atau abang, nah jadi kalau ada yang lebih tua dari kita jadi bisa bertanya tentang suatu hal yang tidak kita ketahui. Jadi kita banyak belajar dari saudara kita yang lebih tua dari kita. Nah, begitu ya anak-anak. Dalam anggota keluarga harus saling menyayangi, menghormati, dan juga saling membantu. Jika ada yang berbuat kesalahan antara anggota keluarga, harus saling mengampuni dan tidak boleh menyimpan dendam. Nah, di dalam anggota keluarga juga harus saling menyayangi, menghormati, dan saling membantu. Jika ada di dalam anggota keluarga tersebut ada yang membuat kesalahan, jadi kita harus saling mengampuni dan tidak boleh menyimpan dendam di hatinya. Nah, anak-anak, coba baca dan simaklah dengan baik kutipan kitab suci yang ada di bukumu halaman 13. Nah, coba nanti kamu baca ya anak-anak kutipan kitab suci yang ada di bukumu halaman 13. Nah, setelah kamu membaca kutipan kitab suci tersebut, ada yang perlu kita ambil maknanya dari kutipan tersebut, di mana dalam kutipan kitab suci tersebut kita melihat sikap yang sangat manis dari seorang menantu yang bernama Ruth kepada ibu mertuanya yang bernama Naomi. Kisah Ruth dan Naomi pada bacaan kitab suci tersebut memberi kita teladan tentang cinta kasih dan kesetiaan yang begitu besar terhadap anggota keluarga kita. Yang dimana Ruth tidak meninggalkan ibu mertuanya ketika terjadi kemalangan. Dia menjadi sahabat setia ibu mertuanya dalam suka maupun duka. Meskipun Ruth berbeda bangsa, dia bersedia bergabung dengan bangsa ibu mertuanya. Nah, anak-anak, kita juga harus kita terapkan itu dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita terhadap kakak, adik, maupun orang tua dan anggota keluarga lainnya, kita harus tetap setia kawan terhadap keluarga yang menderita, tetap memberi diri menjadi sahabat mereka, memberikan penghiburan kalau terjadi kemalangan atau kedukaan, dan memberikan bantuan sesuai kemampuan kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi saluran cinta kasih Tuhan terhadap anggota keluarga kita. Nah, anak-anak, jadi dari kutipan kitab suci tersebut ada makna yang dapat kita ambil. Nah, anak-anak, sekian materi pembelajaran kita hari ini, dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami hari ini dengan baik. Semoga dari apa yang kami pelajari hari ini, yaitu mengenai anggota keluargaku, aku semakin lebih menyayangi ayah, ibu, kakak, dan adikku.
Lindungilah mereka selalu dan berkatilah mereka dengan cinta kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan tugasmu di rumah, buatlah pohon anggota keluargamu seperti contoh ini. Nah, buatlah pohon anggota keluargamu ya nak. Buat saja di buku latihan tematik. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang Ibu jelaskan dapat anak-anak Ibu semua pahami dan mengerti. Tetap semangat anak-anak Ibu dan tetap jaga kebersihan tubuhmu. Oke?